Pembahasan di video tutorial 5, Scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang dipakai untuk mempelajari hubungan dua set data variabel. Menggunakan XY chart dengan garis linier. Correlation atau hubungan dari dua set data variabel. Bisa positif correlation, di mana X dan Y dua-duanya mengarah ke atas, berbanding lurus. Dari kiri bawah, ke kanan atas. Negatif correlation, berbanding terbalik. X naik dari kanan bawah ke kiri atas dan Y turun ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya no correlation, seperti namanya, tidak ada hubungan antar keduanya. Masih ada bentuk lain correlation. Namun tiga bentuk ini yang dijadikan referensi oleh pengguna scatter plot. Untuk membuat grafik scatter plot, ada ketentuan yang harus diikuti. 1. Data X dan Y harus variabel. X biasa disebut dengan input variabel, independent variable atau explanatory. Sementara Y biasa disebut dengan output variable, dependent variable atau response. 2. Dataset menggunakan dua kolom. Kolom pertama untuk data X, di grafik terletak di bagian bawah atau garis horizontal. Kolom kedua untuk Y, di grafik terletak di sebelah kiri atau garis vertikal. 3. Untuk mengetahui seberapa kuat correlation atau hubungan dari kedua set data variabel tersebut, dipakai coefficient of correlation dengan simbol R dan coefficient of determination dengan simbol R square. Kita akan pelajari lebih detail di bagian akhir dari video ini. 4. Meskipun scatter plot dipakai mempelajari hubungan dua set data variabel, tetapi kedua set data variabel yang dipakai harus bersumber dari objek yang sama. Pada kondisi dan situasi yang sama saat pengambilan data. Contoh 1, John mendapat hasil ujian yang bagus, yang kemudian disebut Y atau output variabel. Apakah hasil tersebut berhubungan dengan jumlah jam belajar yang dia habiskan setiap minggunya? Jam belajar merupakan X atau input variabel dalam contoh 1 ini. Objek sama, John. Data hasil ujian dan jumlah jam belajar yang akan dipelajari harus bersumber pada waktu yang sama, misalkan semester pertama, atau tahun ajaran yang sama. Contoh 2. John mendapat hasil penjualan es krim yang berbeda saat musim panas dan musim dingin. Hasil penjualan adalah Y atau output variabel. Apakah hasil penjualan tersebut dipengaruhi oleh musim? Musim panas dan dingin adalah X atau input variabel dalam contoh 2 ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu data. Ambil data harian selama sebulan. Hasil penjualan merupakan Y atau output variabel. Sementara temperatur harian merupakan X atau input variabel. Contoh ini, cerminan kondisi dan situasi yang sama. Berikutnya cara membuat scatter plot. Kita akan menggunakan dua software berbeda. Pertama menggunakan software Six Sigma bernama KeyMacros. Dan selanjutnya menggunakan Microsoft Excel. Perhatikan langkah-langkahnya. Blok data X dan Y, termasuk label atau nama. Klik KeyMacros. Pilih box, dot dan scatter plot. Klik scatter. Ganti nama cat kalau perlu, atau klik OK. Ganti nama sumbu X, atau klik OK. Ganti nama sumbu Y, atau klik OK. Scatter plot telah jadi, dengan R square 0,9403.
Selanjutnya kita menggunakan Microsoft Excel. Pastikan data X dan Y masih terblok. Pilih Insert, di kolom Cat, pilih Insert Scatter. Klik Scatter. Scatter sudah jadi. Berikutnya, tambahkan garis linier dengan cara, klik kanan salah satu plot, klik Add Trendline. Geser scrolling bar pada format trendline setting ke arah bawah. Centang display equation dan display R-square. Untuk mengubah warna dan tipe garis linier, klik simbol fill dan line. Klik tanda panah di dekat dash type, untuk mengubah round dot menjadi solid line. Di bagian atas, kita juga bisa mengganti warna garis linier. Selanjutnya, kita bandingkan nilai R-square scatter plot yang dibuat menggunakan KeyMacros dan Microsoft Excel. Pertama, scatter plot dengan Microsoft Excel, R-square 0,9403. Scatter plot dengan KeyMacros, R-square-nya juga sama. 0,9403. Berikutnya, kita pelajari seberapa kuat correlation atau hubungan antara dua set data variabel. Seperti telah dijelaskan di awal video tutorial ini. Untuk mengetahui seberapa kuat correlation atau hubungan dua set data variabel, dipakai coefficient of determination atau R-square, dan coefficient of correlation atau R. Kedua parameter ini menggunakan angka -1 sampai angka 1 untuk mencerminkan level kekuatan correlation atau hubungan antara keduanya. Merujuk pada hasil scatter plot, parameter yang dipakai adalah R-square. Hal ini berbeda dengan yang digunakan oleh scatter plot untuk keperluan demo, positive correlation, negative correlation dan no correlation. Ketiga contoh ini menggunakan R atau coefficient correlation. Untuk mengetahui nilai R dari nilai R-square terbilang mudah. Buat sel untuk R-square, tepatnya di sel O12. Untuk label dan P12 untuk nilai R-square. Tulis nilai R-square, 0,9403. Tepat di bawahnya, O13 tulis label R dan di sel P13, isi formula akar kuadrat, seperti contoh. Mohon diingat, di belakang angka 0 menggunakan koma, bukan titik. Angka R-nya, 0,9697. Kembali ke masalah level kekuatan correlation atau hubungan antara dua set data variabel. Menurut Pearson, pembagian correlation coefficient, atau R terdiri dari 3. Kecil, sedang dan besar. Perhatikan tabel untuk lebih jelasnya. Catatan 1. Meskipun ada correlation atau hubungan antara kedua set data variabel, tetapi tidak berarti dampak yang terjadi pada output disebabkan oleh input variabel yang tengah kita pelajari. Bisa jadi karena faktor lain. Contoh, masih ingat dengan hasil penjualan es krim John? Hasil penjualan bisa saja dipengaruhi oleh jumlah pengunjung mall. Atau kita anggap John penjual es krim keliling, apa mungkin rute yang diambil John ikut andil mempengaruhi hasil penjualannya? Jawabannya iya, sangat mungkin. 2. Pearson tidak mempermasalahkan di kolom mana kedua set data variabel yang tengah dipelajari akan dimasukkan. Contoh, kolom pertama seharusnya untuk X atau input variabel, dan kolom kedua untuk Y atau output variabel.
Dalam hal ini, Pearson tidak mempermasalahkan kedua set data variabel menggunakan kolom secara terbalik, karena hasil R tetap akan sama. Hanya saja akan menimbulkan kebingungan, karena penggunaan X identik dengan input variabel atau independent variabel, dan Y identik dengan output variabel atau dependent variabel. Di samping itu, letak setiap plot tidak akan sama bila data variabel X dan Y dimasukkan di kolom secara terbalik. Perhatikan contoh ini. Masalah lainnya adalah nilai Y equation sangat berbeda. Jadi gunakan kolom X dan Y sesuai peruntukannya. X untuk input variabel, dan Y untuk output variabel. Video tutorial berikutnya, Probability Plot.